Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali para bosku semua di Legacy House Channel, tempat kumpul para komunitas untuk saling berbagi cerita inspiratif buat kehidupan. Semoga apa yang kami bagikan dapat bermanfaat buat para bosku sekalian. Masa pensiun bukan masa untuk berhenti berkreativitas, tapi justru masa untuk kita banyak bercerita tentang legasi kehidupan buat anak cucu generasi penerus kita. Yang jelas, yang terpenting bagi kita yang sudah memasuki masa pensiun adalah mempunyai aktivitas. Selepas tentunya ibadah maghdoh atau ibadah wajib kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Kita harus punya kehidupan, bergerak, dan juga beraktivitas sesuai hobi kita masing-masing. Ada yang hobi mancing, ya dia mengisi waktunya dengan mancing. Ada yang hobi olahraga, bersepeda, seperti kami, hobinya naik sepeda tua, dia main sepeda tua. Ada yang hobi bercocok tanam, berkebun, dan lain-lain. Sehingga kita mempunyai aktivitas di dalam mengisi waktu-waktu menjalani masa pensiun, selain kita menikmati kehidupannya bersama keluarga, anak, dan cucu tentunya. Tapi ada juga yang memilih ya berleha-leha saja, santai-santai saja di rumah tanpa aktivitas fisik yang terlalu banyak, menikmati saja kehidupan yang dia alami di masa-masa pensiun ini. Nah, para bosku yang berbahagia, para viewers The Legacy House Channel yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan ini kami ingin berbagi paling tidak 4 tips cara atau modal yang harus kita persiapkan untuk melakukan usaha, khususnya di masa pensiun kita. Karena kalau tanpa persiapan yang matang, bisa jadi usaha yang akan kita lakukan adalah menemui kegagalan. Baik itu usaha yang kita rintis sendiri atau kita ingin bergabung dengan teman yang lain yang sudah melakukan usaha. Yang jelas, sebaiknya memang usaha yang harus kita lakukan itu adalah usaha yang sesuai dengan kesenangan kita atau hobi kita, sehingga kita penuh perhatian dan memang kita sudah terbiasa menggeluti apa yang akan kita lakukan nanti. Kami yang terbiasa di perkebunan, mengelola tanaman, bermain dengan hewan, ternak, ikan koi, burung-burung kicau, maka kami pun berkeinginan mempunyai usaha di bidang-bidang itu tentunya. Untuk bisa melakukan usaha, kita perlu modal. Nah, modal utama yang kita butuhkan, apalagi di usia pensiun, adalah modal kesehatan. Kesehatan fisik, kesehatan jiwa, kesehatan mental. Itu penting sekali. Ya, bagaimana kita akan melakukan usaha kita? Uang cukup, uang tersedia, mental kita, jiwa kita tidak tenang untuk melakukan usaha walaupun dengan fisik yang sehat. Jadi modal utama kita untuk dapat melakukan usaha dengan baik adalah kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Modal yang kedua yang dibutuhkan untuk melakukan usaha tentunya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu tentang apa usaha yang akan kita jalankan, bagaimana caranya, seluk-beluknya, dan seluruh aspek-aspek yang akan dijalankan dari usaha yang kita akan jalankan tersebut. Kalau kita hobi pemelihara ikan, jaga bagaimana cara memelihara ikan yang baik, bagaimana membreedingnya, pelihara anakannya sampai dia tumbuh dewasa.
Kalau hobi bercocok tanam, bagaimana cara benihnya, bagaimana merawat tanamannya, bagaimana memupuknya sehingga nanti kita bisa menghasilkan panen. Begitu juga kalau kita punya usaha yang lain, apapun jenisnya, yang jelas kita harus punya ilmunya. Kalau kita bergerak tanpa ilmu, maka kita nanti akan berjalan tanpa arah. Walaupun kita punya modal yang besar, punya fisik yang sehat, mental yang sehat, tapi ketika kita menjalankan usaha tanpa ada ilmunya, maka bisa jadi usaha kita itu akan tidak berjalan dengan baik, atau bahkan nanti kita akan mengalami kebangkrutan di usaha tersebut. Modal berikutnya yang kita butuhkan tentu saja adalah uang, dana yang kita butuhkan untuk melakukan usaha. Baik itu usaha sendiri ataupun usaha join gabung dengan teman-teman yang sudah melakukan usaha lebih dahulu. Bersyukur kita ketika bekerja di suatu perusahaan, ketika memasuki pensiun kita diberikan pesangon oleh perusahaan, sehingga patut bersyukur dengan modal pesangon itu kita bisa melakukan berbagai jenis usaha ya, ataupun ya kita tabung untuk melanjutkan kehidupan kita di masa pensiun. Masalahnya adalah jumlah uang itu bukan soal besar kecilnya, tapi seberapa berkahnya uang itu. Uang sedikit bisa cukup, uang banyak juga bisa kurang, tapi keberkahan itulah yang kita harapkan dari uang itu, sehingga dia akan bisa bertumbuh. Nah, para bosku, para viewers, apa sih yang terpikir ketika kita pertama kali punya uang? Uang yang banyak ketika kita pegang dan ketika kita masuk pensiun, utamanya apa yang dipikirkan? Kami sedikit berbagi pengalaman kami selama ini, bahwa prioritas utama ketika kita memegang uang adalah sedekah, zakatnya. Itu yang prioritas utama. Setelah zakat kita tuntaskan dan sedekah kita lakukan, yang kedua barulah saving persiapan untuk kita menghadapi hal-hal yang tidak terduga, atau saving juga tabungan untuk persiapan uang makan kita, kebutuhan kita dalam sehari-hari. Nah, selanjutnya baru kita siapkan uang itu untuk mengelola usaha kita. Dan ini terus-menerus saya secara pribadi bersyukur sekali, alhamdulillah, di perusahaan kami di PT Pusri Palembang dari tahun 2000 kita sudah memulai program zakat infak sedekah kita melalui Yazri. Sehingga saya yakin teman-teman yang bergabung di sana insya Allah rezekinya selalu berkecukupan dan selalu berkah. Begitu juga di komunitas-komunitas yang kami berada, khususnya di komunitas sepeda tua Indonesia di Palembang. Kami membiasakan selalu membagikan rezekinya, sehingga kami melakukan berbagai aktivitas sosial, membantu masjid, membantu pesantren, dan membantu korban kebakaran. Itulah keberkahan yang kita harapkan dari uang atau dana yang kita peroleh. Modal keempat yang kita butuhkan tentu saja SDM, orang-orang, manusia yang akan mengelola usaha kita. Kita harus punya orang-orang yang terampil, orang-orang kita percaya yang dapat melaksanakan usaha kita. Dan manusia yang pertama yang harus percaya adalah diri kita sendiri. Kita harus optimis dengan doa yang tulus kepada Sang Khalik yang Maha memberikan rezeki, bahwa usaha itu akan bisa kita lakukan dengan baik dan akan menjadi berkah tentunya. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan ketika kita bisa berbagi kepada sesama. Demikian para bosku, 4 tips
bagaimana melakukan usaha di masa pensiun yang bisa saya sampaikan kepada para viewers sekalian. Insya Allah apa yang kita tanam dengan ketulusan, dengan cinta, dia akan memberikan hasil, dia akan berbuah pada waktunya. Banyak orang mengatakan bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya, dan ketika berhasil maka akan bisa dinikmati oleh lingkungan kita, anak cucu kita. Dari benih yang kita tanam, kita pelihara dengan baik, kita sayangi, maka dia akan tumbuh buah-buahan yang akan dinikmati oleh anak cucu kita, yang akan dinikmati oleh saudara-saudara kita dan juga lingkungan kita. Begitu juga dengan usaha yang akan kita laksanakan. Dan insya Allah mohon doanya, taman aviari, kolam renang, dan juga rumah podcast dari The Legacy House akan kami mulai pembangunannya sebagai langkah untuk mewujudkan mimpi dari seorang pensiunan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, bahagia bersama orang yang mencintai dan dicintai.